Ya, faktanya bukan hanya Johnny Gerard Plate. Sederet menteri di Kabinet Presiden Jokowi juga terseret kasus korupsi. Ya, mulai terkait bansos COVID-19 hingga PLTU. Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G senilai 8,23 triliun oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung berdasarkan hasil penyelidikan. Johnny terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BES, Transceiver Station, BTS, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Johnny pun langsung ditahan pihak Kejagung untuk 20 hari ke depan. Penetapan status Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi sekaligus menambah daftar menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode yang tersangkut kasus korupsi. Dan berikut 4 menteri kabinet Presiden Jokowi lainnya yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Kabinet Jokowi periode 1, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktek suap dana hibah Menpora pada KONI. Kasus Imam ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI pada Desember 2018. Namun KPK baru menjerat Imam sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada 18 September 2019. Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut diduga menerima uang sebesar 26,5 miliar rupiah sebagai bentuk komitmen fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Uang itu diterima secara bertahap yakni sebesar 14,7 miliar rupiah dalam rentang waktu 2014 sampai 2018 melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Imam juga diduga menerima uang 11,8 miliar rupiah dalam rentang waktu 2016 sampai 2018. Setelah hampir 3 bulan melakukan penyidikan dan memanggil sejumlah saksi, KPK akhirnya melimpahkan berkas perkara Imam ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada awal 2020. Imam didakwa menerima suap 11,5 miliar rupiah dan gratifikasi 8,64 miliar rupiah terkait percepatan pencairan dana hibah KONI. Imam pun dijatuhi vonis 7 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 18,1 miliar rupiah. Selanjutnya, Idrus Mahram, mantan Menteri Sosial yang terjerat kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau 1. Idrus terbukti menerima suap sebesar 2,25 miliar rupiah dan divonis 3 tahun penjara pada 23 April 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, tak terima dengan vonis yang diberikan, Idrus pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian hukumannya dikurangi menjadi 2 tahun. Dan pada 11 September 2020, mantan sekjen Partai Golkar tersebut resmi bebas dari penjara. Deretan menteri selanjutnya yang terlibat kasus korupsi ialah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Juliari Peter sebagai tersangka kasus korupsi program Bansos COVID-19. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari pun segera menyerahkan diri ke KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akhirnya memvonis Juliari dengan 12 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Tak hanya vonis dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah atau subsidi 2 tahun penjara. Menteri Kabinet Presiden Jokowi selanjutnya yang terjerat kasus korupsi adalah Edi Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia terbukti menerima suap sebesar 77.000 dolar Amerika dan 24,6 miliar rupiah terkait perizinan ekspor benih lobster. Edi pun divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Tidak terima, Edi mengajukan banding. Namun, Hakim Pengadilan Tinggi malah menghadiahinya dengan tambahan hukuman menjadi 9 tahun penjara. Ia pun kembali mengajukan kasasi dan hukumannya dipangkas menjadi 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.